Suara tembakan pecah di hutan belantara Intan Jaya. Di balik kabut pegunungan Papua yang sunyi, seorang tokoh separatis paling dicari akhirnya tumbang. Enos Tipigau, komandan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka, resmi dilumpuhkan dalam operasi militer dini hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Enos Tipigau? Dan mengapa sosok ini begitu ditakuti? Ini bukan sekedar operasi biasa. Ini adalah cerita tentang konflik, luka sejarah, dan harapan akan damai yang belum kunjung usai. Sabtu dini hari, 5 Juli 2025. Matahari belum menyapa langit Intan Jaya saat Satuan Gabungan TNI bergerak senyap ke Kampung Baitapa, Distrik Baitapa. Berdasarkan informasi dari masyarakat, tim menyusuri medan terjal menuju titik persembunyian tokoh penting OPM, Enos Tipigau. Pukul 07.16 WIT, terdengar kontak senjata singkat. Enos Tipigau, Komandan Batalion Kodam 8 Soonggama, tewas di lokasi. Tindakan tegas dan terukur berhasil menutup lembaran panjang pelariannya. Tak satu pun korban jatuh dari pihak TNI maupun masyarakat. Barang bukti ditemukan, anak panah, busur, bendera bintang kejora, hingga 2 telepon genggam. Jejak-jejak dari seorang pemberontak yang telah menebar teror selama bertahun-tahun. Enos Tipigau bukan nama asing bagi aparat keamanan. Ia pernah divonis 3 tahun penjara, namun melarikan diri dari lapas kelas 2B Nabire. Setelah kabur, ia kembali ke pelukan kelompok bersenjata dan naik menjadi salah satu pimpinan operasi Kodam 8. Wilayah operasinya luas, dari kampung Bilugai hingga dusun Tigindoga. Disinilah ia menyusun strategi, menyerang, membunuh, dan menyebar ketakutan. Dalam catatan hitamnya, ia terlibat dalam kontak tembak yang menewaskan Prada Ginanjar pada Februari 2021. Penembakan terhadap warga sipil atas nama Ramli. Aksi brutal di Kampung Mamba yang melukai anak-anak dan menewaskan bocah 2 tahun Apertinus Sandegau. Ia bahkan memerintahkan pengiriman senjata dari kelompok Undius Kogoya untuk melancarkan serangan berikutnya. Di bawah komando Enos, Kodam 8 tak hanya menyasar aparat, tapi juga masyarakat sipil. Mereka membakar rumah warga, sekolah, honoai adat, bahkan puskesmas. Para pekerja proyek pembangunan disandra, dijadikan tameng hidup, lalu dibunuh. Anak-anak muda direkrut sebagai tameng tempur. Wajah mereka terpampang di video propaganda yang disebar ke media sosial. Tujuannya jelas, menebar ketakutan, memecah belah bangsa, dan menggiring opini seolah-olah Papua tak butuh Indonesia. Kapuspen TNI Maijen Kristomoy Sianturi menegaskan bahwa apa yang dilakukan kelompok ini bukanlah perjuangan kemerdekaan, tapi terorisme murni yang menghancurkan masa depan Papua sendiri. Operasi yang menewaskan Enos Tipigau adalah bagian dari upaya penegakan hukum oleh Satgas Damai Kartens. Brigjen Pol Faizal Ramadhani menekankan bahwa semua langkah dilakukan berdasarkan penyelidikan mendalam dan laporan akurat warga. Kini aparat kembali memperkuat patroli di wilayah rawan untuk menjamin keamanan warga dan membuka ruang bagi pembangunan yang selama ini terhambat oleh konflik bersenjata. Namun satu hal yang tidak berubah, negara tetap membuka pintu bagi siapapun dari OPM yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan bersama membangun Papua yang damai, sejahtera, dan bermartabat. Kematian Enos Tipigau bukan akhir dari kisah panjang konflik Papua, tapi ini bisa jadi titik balik. Jika kita memilih untuk menyelesaikan luka lama dengan jalan keadilan, bukan dengan senjata. Jangan biarkan propaganda menutupi kenyataan. Jangan biarkan kekerasan menumbuhkan dendam yang lebih dalam. Jika Anda peduli pada masa depan Papua dan Indonesia, bantu sebarkan video ini. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kisah seperti ini harus diketahui, bukan disembunyikan.